Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bolehkah kita murojaah hanya dalam hati saja? Baik, yang pertama yang perlu kita pahami adalah bahwa huruf-huruf dalam Al-Quran memiliki hak-hak yang harus kita tunaikan. Apa itu? Yaitu makharijul huruf. Apabila kita membacanya hanya dalam hati saja, maka makharijul hurufnya tidak tertunaikan hak-haknya. Jadi dari sini dapat kita simpulkan sementara ya, bahwa membaca Al-Quran itu harus dibuka mulutnya, harus bersuara, minimal telinga kita sendiri mendengarkan itu. Jadi nggak bisa juga hanya qomat kamit saja tanpa ada suara. Harus ada suara lirih, minimal telinga kita sendiri bisa mendengarkan apa yang kita baca. Nah, ini prinsipnya. Maka kalau kita bisa melakukan itu, insya Allah hak-hak dari huruf-huruf Al-Quran itu bisa kita tunaikan dengan baik. Kalau misalnya kondisinya nggak kondusif nih untuk membaca dengan suara yang keras, mungkin di sebelah kita ada orang sholat atau kita sedang berada di tempat yang ramai dan sebagainya. Kemudian yang kedua, menghafal murojaah ini adalah aktivitas yang tidak hanya melibatkan hati kita saja. Ya memang hafalan itu harus masuk ke dalam hati kita, akan tetapi akan lebih efektif, lebih kuat hafalannya apabila kita memanfaatkan panca indera kita. Saya sudah membahas di video yang sebelum-sebelum ini ya, bahwa yang terbaik untuk melancarkan hafalan itu adalah memanfaatkan indera-indera yang lain. Mulut kita manfaatkan untuk mengeluarkan suara, untuk dikirimkan ke telinga kita, supaya telinga kita bisa membantu mendengarkan apa yang kita ucapkan itu dan merekamnya, kemudian mengirimkan ke memori kita kemudian menyimpan file itu sehingga hafalannya bisa tersimpan dengan baik, seperti itu. Jadi murojaah sebaiknya dilakukan dengan bersuara, walaupun nggak bisa keras-keras, nggak harus selalu keras-keras maksudnya ya, walaupun tidak bisa keras tetap harus bersuara, kecuali untuk wanita haid yang mengambil pendapatnya Imam Asy-Syafi'i, tidak boleh membaca Al-Quran selama haid. Akan tetapi beliau mengambil pengecualian bagi seorang penghafal Al-Quran yang mengkhawatirkan hafalannya hilang. Beliau membolehkan membacanya untuk memurojaah, tapi hanya dalam hati saja. Nah, ini kondisi khusus. Tapi kalau saya lebih cenderung memilih pendapat dari mazhab Maliki yang membolehkan seorang penghafal Al-Quran atau guru Al-Quran untuk tetap membaca Al-Quran walaupun dalam kondisi haid. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Kita akan sambung di kesempatan berbeda. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, silakan ikuti bimbingan tahfiz dan tahsin online bersama Sobat Quran melalui WhatsApp 085267005252. Hanya dengan infak Rp150.000 Anda akan saya bimbing, saya dampingi sesuai dengan kebutuhan Anda melalui voice note, voice call ataupun video call. Baik, demikian ya. Ya, kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya.